Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan membahas topik yang trending beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti bagi teman-teman sudah mengetahui bahwasannya pada hari Minggu, tepatnya tanggal 2 November 2025, sahandap sampeyan dalem ingkang sinuhun Pakubuwana kaping 13 wafat. Jadi beliau sedo di RS Indriati Solo Baru, sekitar agak simpang siur untuk jamnya, tapi yang bisa saya pastikan antara jam 7 hingga 7.30 menurut informasi yang banyak beredar di media sosial. Nah, di sini mungkin saya tidak akan membahas bagaimana kemarin prosesi-prosesi yang dilaksanakan untuk pemakaman dari Sinuwun, tapi di sini saya akan lebih membahas tentang sebenarnya bagaimana sih tata caranya ketika seorang Sinuwun itu meninggal, kemudian bagaimana cara istilahnya di sini adalah suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, melanjutkan kepemimpinan itu bagaimana. Nah, di situ yang saya akan banyak bahas, sehingga bukan bagaimana kemarin PB13 disarekan di Imogiri, bukan, tapi di sini lebih tepatnya saya akan lebih banyak membahas tentang suksesi kepemimpinan yang ada. Karena kebetulan kemarin itu di medsos banyak berseliweran bahwasanya simpang siur siapa sih yang berhak untuk menggantikan Sinuwun Pakubuwana yang ke-13 gitu kan. Antara kalau nggak salah itu ada 3 yang ini yang paling banyak muncul, yang namanya itu ada di daftar nama calon pengganti atau penerus gitu ya. Yang pertama itu jelas adalah Putra Dalem sendiri atau yang sebenarnya beliau ini sudah istilahnya kalau menurut dari informasi berita beliau ini sebenarnya sudah diamanahi oleh Sinuwun Pakubuwana 13 untuk kemudian nanti menjadi putra mahkota begitu untuk menggantikan ketika Sinuwun PB13 ini sudah wafat atau surut dalem begitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah putra dalem beliau sendiri, yaitu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengkuregara Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, atau yang mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan Gusti Purboyo. Jadi beliau ini merupakan salah satu putra laki-laki dari Sinuwun Pakubuwana 13 gitu ya, yang beliau cukup dikenal karena memang kemarin sebenarnya sebelum Sinuwun Pakubuwana 13 ini surut, beliau pun sebenarnya juga sudah dikenal Tapi ketika kemarin Sinuwun itu surut beliau sedo, itu memang Gusti Purboyo ini banyak melakukan aktivitas yang tentunya berkaitan dengan istilahnya prosesi pemakaman daripada Sinuwun, seperti menyambut tamu beliau pasti ada itu. Jadi beliau pasti mendampingi setiap tamu-tamu yang hadir ke keraton. Kan kita lihat sendiri kan cukup banyak tokoh-tokoh nasional yang berkunjung atau melayat ataupun takziah ke keraton begitu. Kemarin di berita itu ada Sri Sultan Hamengkubuwana yang ngerasa dalem beserta juga Kanjeng Gusti Pakualam juga tindak ke Surakarta untuk melayat atau takziah kepada Sinuwun Pakubuwana 13. Kemudian kita lihat juga ada Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo kemarin juga hadir untuk melayat. Bahkan sampai Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo kemarin juga nampaknya hadir di keraton. Sehingga cukup banyak tokoh-tokoh nasional yang datang ke keraton Itu sepertinya kalau bagi saya sih menekankan pentingnya peran keraton bagi bangsa Jadi dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional ini sebagai tanda bahwa keraton itu bukan hanya penjaga kebudayaan, tapi bagaimana penjaga kebudayaan dan juga simbol daripada kebudayaan itu sendiri Jadi bukan hanya sekedar yang menjaga kebudayaan agar tetap lestari, tapi lebih daripada itu begitu Jadi itu menekankan pentingnya keraton bagi identitas budaya dari bangsa Indonesia.
Itu. Nah, jadi mungkin kita langsung saja masuk ke topik begitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling berhak untuk menggantikan, atau ya jangan menggantikan lah, bahasanya adalah melanjutkan daripada pemerintahan yang dulu dipegang, atau istilahnya di bahasanya di ini ya, di apa saya agak lupa bahasanya ya, di apa sih ya, pokoknya diayahi lah, kalau bahasa diayahi oleh Sinuwun Pakubuwono 13 gitu ya. Nah, kalau dari segi ini ya, dari segi tata paugeran itu biasanya sih ada beberapa kriteria yang sebenarnya saya sendiri juga tidak terlalu tahu gitu ya, cuman ini di sini saya sebutkan beberapa saja yang mungkin saya ketahui gitu ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya terlebih dahulu apabila mungkin nanti para pemirsa sekalian mungkin ada yang lebih mengetahui lebih jauh tentang tata paugeran di keraton. Nah, ini saya hanya menyebutkan yang saya tahu saja, dan saya berusaha untuk mengeluarkan opini dengan netral, tidak memandang dari sudut manapun ya, sehingga ini benar-benar netral daripada pendapat saya sendiri. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, siapa sih yang sebenarnya paling berhak? Yaitu adalah putra mahkota yang memang sudah ditunjuk oleh Sinuwun ya. Kenapa kok begitu gitu ya? Pasti kan pemirsa sekalian bertanya, kenapa kok begitu? Iya, karena ya yang paling sah untuk kemudian melanjutkan atau regenerasi kepemimpinan ini ya tentu adalah beliau atau pianton yang memang sudah ditunjuk oleh Sinuwun. Karena kalau nanti kita keluar daripada itu, misalkan sebenarnya yang ditunjuk oleh Sinuwun itu adalah putra dalam beliau sendiri, yaitu KGPAA Hamengkubuwono gitu kan. Tapi mungkin dari pihak lain memaksakan bahwa yang jadi raja umpamanya loh ya, misalkan mungkin harus KGPHT Jowulan ya, Maha Menteri, atau mungkin siapa lagi, kemarin itu kalau nggak salah ada KGPH siapa ya, yang satunya lagi saya agak lupa namanya, cuman yang saya kenal tuh ada 3. Jadi yang pertama KGPAA Hamengkubuwono ya, atau Gusti Purboyo, kemudian ada KGPHT Jowulan, dan satunya lagi saya agak lupa, mohon maaf sekali. Tapi yang jelas yang saya kenal ada 3 yang istilahnya kandidatnya ya gitu. Tapi dari pihak keraton sendiri menurut informasi sebenarnya juga sudah memastikan bahwa yang nantinya akan jumeneng noto itu adalah Gusti Purboyo begitu ya. Karena pihak keraton sendiri atau pihak keluarga inti keraton sendiri juga sebenarnya istilahnya melaksanakan dawuh gitu ya, sendika dawuh pada apa yang sudah ngendikane oleh Sinuwun gitu ya. Jadi pada intinya sebenarnya kita nggak perlu ribut-ribut lagi gitu kan. Kalau masyarakat ini kan kadang terlalu ini ya, temperamen apa sih, terlalu bagi saya ya terlalu menggebu-gebu begitu. Padahal dari pihak keluarga inti keraton sendiri juga sebenarnya sudah mengatakan bahwasanya ya nanti yang akan jumeneng ngoto, yang akan melanjutkan kepemimpinan daripada keraton Surakarta ini yaitu adalah KGPAA Hamengkubuwono, putra dalam beliau sendiri ya toh. Sehingga sebenarnya tidak ada yang perlu dipeributkan lagi soal permasalahan kemudian KGPHT Jowulan ya. Mungkin kemarin kan sempat viral ya bahwasannya KGPHT Jowulan ini mengaku begitu ya, atau istilahnya istilahnya itu menganggap dirinya itu sebagai PLT gitu ya, atau pelaksana tugas daripada raja. Padahal sudah jelas-jelas dari pihak keluarga ini sendiri menyetujui bahwasannya nanti yang akan menjadi raja itu adalah KGPAA Hamengkubuwono. Sehingga sebenarnya tidak ada perlu lagi kemudian kita ribut-ribut atau kita ini mempermasalahkan, itu sebenarnya harusnya tidak perlu ada lagi. Karena sudah jelas putra mahkota yang ditunjuk oleh beliau ya, yang ditunjuk oleh Swarga Sinuwun Pakubuwono 13 itu sudah jelas ya, putra dalam beliau sendiri itu. Terus ngapain dipeributkan lagi gitu loh. Supaya apa ya, karena nanti kalau masyarakat ini tidak mendapatkan penjelasan gitu ya, ujung-ujungnya apa geger lagi ya kan. Mereka menganggap bahwa keraton ini selalu kisruh, padahal sebenarnya yang kisruh itu masyarakat sendiri gitu ya, khusus yang di ini loh ya. Karena sebenarnya kalau kemarin dari beberapa berita yang saya dapatkan itu, kalau nggak salah di situ ditampilkan foto Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai kalau nggak salah ya. Jadi itu beliau putri dalem, entah yang keberapa saya nggak ingat. Yang itu beliau putri dalem. Di situ ada fotonya beliau sedang diwawancarai oleh wartawan, dan di situ ada keterangan bahwasanya keluarga inti keraton itu sebenarnya sudah setuju bahwasanya nanti yang akan jumeneng noto atau melanjutkan pemerintahan itu adalah
KGPA Hamengkubuwono atau yang mungkin lebih kita kenal dengan Gusti Purboyo. Begitu. Jadi ya sebenarnya kita nggak perlu repot-repot, udah kita biarkan saja supaya keraton ini nantinya bisa melanjutkan pemerintahan dengan lebih baik, begitu ya. Sama saja seperti dulu, seperti kalau nggak salah dulu ketika Mangkunegoro 9 sorry ya, Mangkunegoro 9 sedo itu kan kalau nggak salah waktu masih zaman Covid ya, 2000 antara 2000 berapa saya agak lupa, itu kan yang jelas zaman Covid ya kan. Pada saat itu juga sempat ribut gitu kan ya, ini kira-kira siapa, karena di situ juga ada dua kandidat. Yang pertama yaitu adalah Gusti Paundra ya, Gusti Paundra Karna itu. Jadi Gusti Paundra Karna itu merupakan putra dalem dari pernikahan Sinuwun, saya bilang bukan Sinuwun ya, tapi dari Adipati Mangkunegoro 9 ini dengan siapa? Kalau nggak salah putrinya Pak Soekarno ya, siapa itu? Sukmawati, siapa saya agak lupa. Ya pokoknya itu ya. Jadi itu hasil pernikahan beliau dengan Bu Sukmawati, atau yaitu saya agak lupa namanya beliau ya, yang jelas itu adalah putrinya Pak Karno. Nah kemudian pada tahun berapa beliau kemudian istilahnya kromo lagi, menikah lagi. Nah kemudian di istri beliau yang kedua ini beliau juga istilahnya ada putra putri dalam lagi gitu kan, yang selain Gusti Paundra yaitu Gusti Bre Sujiwo itu. Nah akhirnya kan setelah melewati berbagai suksesi yang panjang ya, akhirnya yang diputuskan untuk kemudian jumeneng ya menjadi adipati di Mangkunegaran ya siapa ya, Gusti Bre gitu kan. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, tata paugeran itu kan biasanya ya putra tertua, kemudian putra mahkota yang sudah ditunjuk kan begitu. Nah tapi kemarin di Mangkunegoro juga buktinya ternyata malah justru Gusti Paundra ini tidak menjadi raja, justru yang menjadi saya bilangnya bukan raja. Ya, ini sebagai pengetahuan juga bagi pemirsa sekalian, mungkin bagi yang belum mengetahui. Jadi kalau ini informasi yang saya dapat. Jadi saya juga dapat informasi ya, bukan kemudian tahu sendiri, tapi saya juga mendapatkan informasi. Jadi kalau Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu kita menyebutnya dengan raja atau sinuwun. Tetapi untuk kadipaten ya, jadi kan kalau Keraton Kasunanan dan Kasultanan itu kan statusnya sebagai Kasunanan dan Kasultanan gitu kan. Nah tetapi kita tidak boleh menyebut kita tidak boleh menyebut Mangkunegara dan Pakualaman itu dengan keraton begitu ya. Kita bolehnya menyebut dengan kadipaten, karena statusnya kadipaten itu berada di bawahnya Kasunanan dan juga Kasultanan begitu. Makanya kalau kita lihat lagi, kita perhatikan lagi kemarin ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Ngarso Dalem sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkunjung beserta didampingi oleh Wakil Gubernur DIY yaitu Pakualam begitu ya. Itu terlihat perbedaan. Jadi putra-putri dalam dari Sinuwun Pakubuwono 13 itu ketika menghadapi Ngarso Dalem itu beliau-beliau ini istilahnya nyembah dulu begini ya, sebagai bentuk penghormatan. Ini kan biasa kalau orang Jawa, kalau kita kan hormatnya begini. Ini kan hormatnya orang Indonesia, hormat nasional. Nah, kalau hormatnya orang Jawa kepada yang lebih dituakan atau yang mungkin derajatnya lebih tinggi itu begini. Ya ini namanya sembah apa saya juga nggak tahu gitu. Cuman terlihat sekali. Jadi ketika Ngarso Dalem yang rawuh itu para putra-putri dalam ini berbaris berjajar begitu ya, dan mengaturkan sungkem. Nah, sedangkan tapi ketika yang rawuh ini adalah Pakualam 10 begitu ya, itu ya beliau-beliau ini hanya menunjukkan penghormatan yang biasa saja ya, seperti tamu biasa saja begitu. Cuman ya memang penghormatannya sedikit lebih sedikit lebih tinggi begitu, tapi ya biasa saja, tidak sampai sungkem begini. Nah itu tandanya apa? Berarti Kasunanan Surakarta ini derajatnya lebih tinggi daripada kadipaten manapun, baik kadipaten Mangkunegara maupun kadipaten Pakualaman gitu. Jadi lanjut kembali ke yang tadi. Jadi ya intinya kalau teman-teman masih bingung, ini sebenarnya siapa sih menurut paugeran yang paling cocok? Yang paling cocok itu yang memang sudah ditunjuk oleh Sinuwun. Karena itu istilahnya kalau bagi diri saya sendiri pun itu merupakan suatu jalan tengah yang lurus begitu ya, yang nggak akan belok-belok atau ribut-ribut. Karena di sini kita punya dasar hukum ya. Kalau secara hukum itu kita punya dasar hukum yang jelas. Apa? Kenapa kok Gusti Purboyo ini dijadikan atau dijumenengkan menjadi noto di Keraton Surakarta Hadiningrat? Ya jawabannya karena memang beliau ini sudah diamanahi, sudah diberi dawuh, diberi petunjuk oleh
Swarga Sinuwun Pakubuwana 13 itu untuk kemudian nanti Jumeneng Noto menggantikan beliau, kan begitu ya. Ya, jadi sudah sesimpel itu, sebenarnya tidak perlu dibuat ribut-ribut. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ini bisa mengedukasi dan bermanfaat, dan rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.